Sebetulnya orang yang mengatakan Allah di atas arsy ini gimana sikap Ahlus Sunnah? Nah, jadi begini. Orang yang punya pandangan, punya akidah bahwa Allah ada di atas arsy, ini oleh Ahlus Sunnah dianggap dikatakan jihawiyin. Jihawi. Karena ada di punya arah begitu. Nah, orang yang seperti ini menurut ulama Ahlus Sunnah itu kategorinya sesat dan menyesatkan. Dhalun mudillun. Enggak sampai kafir. Jadi tidak sampai kafir, tidak sampai. Kalau jadi imam kita masih bisa jadi makmum. Kalau mereka jadi imam, apakah kita jadi makmum? Bisa, karena masih tidak kafir. Seandainya kayak tadi bilang nggak bisa, berarti cuma yang itu saya foto. Gitu. Cuma ya ini yang jelas ini salah. Orang yang berkeyakinan Allah ada di arsy, bertempat di arsy berdasarkan istawa itu salah. Mengapa salah? Yang jelas arsy itu bukan alamat Tuhan. Itu alamat palsu. Iya. Mengapa? Allah itu tidak memerlukan tempat. Allah itu maha suci dari bertempat. Terus kalau Allah di arsy, pas dia turun sepertiga malam, terus yang duduk di situ siapa? Nah, ya itu persoalan. Terus kalau Allah duduk di atas arsy, apakah Tuhan itu lebih besar daripada arsy atau lebih kecil daripada arsy? Lah, ini problem lagi. Sebetulnya sahabat dulu kalau cerita tentang itu mereka bahas atau gimana? Dari kalangan sahabat ini tidak pernah dibahas. Mereka pas melalui sifat itu mereka diam aja. Karena begini jadi para sahabat ini memang Al-Quran itu kan turun dengan bahasa Arab dan di dalam Al-Quran itu ada yang namanya hakikat, ada majas, ada isti'arah dan lain sebagainya. Lah para sahabat itu karena memang mereka ini orang Arab yang masih asli masih kental karakter bahasanya. Itu ya tidak ada persoalan. Bukan masalah ya? Bukan masalah. Berarti yang mempermasalahkan itu sekarang berarti bid'ah. Nah, jelas bid'ah itu. Karena pada masa sahabat gak ada itu. Kajian pertama Allah di atas arsy. Lah itu namanya kajian bid'ah itu. Bukan Ahlus Sunnah. Bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah palsu. Palsu, sangat palsu itu. Ada seorang guru hafal Quran datang menemui saya, minta maaf karena sampai 2016 dia mengatakan saya kafir karena saya mengatakan Ar-Rahman al-Arsy istawa itu adalah al-istila, Allah berkuasa. Sedangkan kata guru saya, kata dia sebelum dia tobat, ini tobat dari Wahabi, kata guru saya Tuhan itu di atas arsy, maka siapa yang mentakwil itu kafir. Ustadz Somad itu gimana? Ustadz Somad itu kafir. Jadi sampai 2016 Ustadz masih kafir. Baru akhir-akhir inilah Ustadz Islam. Dan minta maaf ke saya. Saya pikir begitu berbahaya. Tadi Kiai menjelaskan itu begitu simpelnya, sederhana. Tapi bagi masyarakat, berapa banyak Ustadz dan Kiai dikafirkan hanya karena mentakwil. Mereka harga mati bahwa Tuhan di atas arsy. Siapa yang tidak menyebut itu kafir. Man lam yukafir fahuwa kafir. Bagaimana bahayanya ini kepada umat? Ya jelas bahaya. Karena mengkafirkan orang lain, mengkafirkan orang muslim itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Walaupun kita tidak mengkafirkan mereka yang mengkafirkan kita. Saya tadi berharap Kiai mengkafirkan, jadi saya dapat legitimasi begitu. Masalah ini di kalangan Asy'ariyah terjadi khilaf. Sebagian ulama mutaqaddimin seperti Syekh Abi Ishaq Asy-Syirazi, pengarang kitab Al-Muhadzab. Kata beliau, ahli bid'ah yang mengkafirkan kita berarti kafir. Kata beliau. Wahabi kalau mengkafirkan kita berarti kafir. Karena di dalam hadis, man qala li akhihil muslim ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Cuma kata Imam Nawawi dalam Raudhah, juga dalam Raudhatut Thalibin, pendapat yang muktamad tidak kafir.
Mengapa? Karena mereka ini ada syubhat. Mengkafirkan ini karena ada syubhat di dalam pikirannya. Apa kira-kira yang memotivasi mereka untuk tajsim? Yang memotivasi mereka ya kurang belajar. Nggak mau belajar. Tapi dokter. Ya dia dokter bidang apa Ustadz? Akidah di Madinah Al-Munawwarah. Lah terus akidahnya akidah apa dokternya?